Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Sudah terjadi kebakaran di lapak penjualan bahan bakar minyak di Bumi Waras ludes terbakar. Pendistribusian makanan bergizi gratis kepada siswa mulai diperluas. Eksekusi lahan aset negara yang dikelola perusahaan perkebunan Nusantara di Lampung Selatan ricuh, 4 orang ditangkap. Mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Pringsewu divonis 3 tahun penjara akibat kasus korupsi. Hakim menyatakan terpidana Waskito Joko Suryanto terbukti mengemplang pajak sebesar Rp576 juta. Vonis diberikan Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Bandar Lampung Selasa siang. Selain vonis penjara, Warsito juga didenda Rp50 juta dan diwajibkan membayar pengganti sebesar Rp326 juta. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dr. Andes Waskito Joko Suryanto SHMH, anak dari ST Tukino, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Dr. Andes Waskito Joko Suryanto SHMH, anak dari ST Tukino, untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp326.400.000 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Pihak terpidana keberatan dengan putusan hakim dan banding. Majelis hakim dituduh tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi ahli yang telah dihadirkan. Di sini yang kita bicarakan adalah otonomi daerah. Kita keberatan. Oh, sangat keberatan dan sangat kecewa. Ternyata majelis hakim ini tidak teliti. Dia tidak memahami politik hukum secara komprehensif. Dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, tentang pajak daerah, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, itu semua saksi-saksi ahli kita yang kita hadirkan tidak ada satupun yang jadi dasar pertimbangan. Waskito menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB di bawah nilai pasar, yakni Rp1 juta per meter. Selain itu, terpidana juga memberikan keringanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Program makan bergizi gratis atau PMBG mulai digelar di Lampung. Di antaranya di Lampung Utara pada Selasa siang. Hari pertama pendistribusian digelar serentak untuk sekolah di Kecamatan Bukit Kemuning dengan rincian di 4 sekolah dasar atau SD, 1 SMP dan 1 SMA. Total lebih dari 3.000 porsi makanan yang diberikan kepada para siswa. Menunya nasi putih, telur dan daging ayam, sayur mayur hingga buah. Dek, makan bergizi gratis dari Presiden ini, Dek? Enak, Pak. Senang kita ya? Senang, Pak. Apa aja yang kita dapat? Ayam, telur, sayur, sama pisang, Pak. Sayurnya ada rasa nggak? Ada.
Panitia penyelenggara pengadaan makanan bergizi gratis dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI bentukan dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Pendistribusiannya kemudian didampingi TNI, Polri, dan pemerintah kabupaten. Jadi pada saat ini kita sedang mendistribusikan makanan bergizi di SMA 1 Bukit Kemuning. Untuk saat ini menunya ada nasi, telur, ayam, tumis jagung muda dan buncis, serta buahnya pisang. Saat ini kita memberikan 3.085 siswa. Kapan aja sih masih Jadi untuk pendistribusian ini nanti dilakukan Senin sampai Jumat. Untuk menunya akan berubah-ubah. Ini kan bertingkat, bertahap, berlanjut. Jadi bagi sekolah yang belum dapat, mohon sabar karena akan ada. Dengan komposisi makanan yang disajikan pada hari ini, kami melihat memang secara komposisi sudah diatur oleh ahli gizi yang berada di SPPG sehingga harapannya dapat memenuhi kalori yang diinginkan. Berdasarkan informasi dari SPPI Lampung Utara, pembagian makanan bergizi gratis ke depannya akan diterima siswa secara rutin mulai hari Senin hingga Jumat. Namun pada tahap awal ini masih dalam sepekan sekali dan bagi sekolah yang belum kebagian diminta bersabar. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Selain di Lampung Utara, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga digelar di Kabupaten Pesawaran. Penyelenggaranya adalah Brigif 4 Marinir Berdiri Sendiri atau BS. Pada Selasa pagi, sekolah yang menerima makanan diantaranya SD Negeri 7 Teluk Pandan. Menu yang diterima para siswa berupa nasi putih, ayam goreng, sayur mayur hingga buah-buahan. Pada tahap awal pendistribusian, petugas menyediakan 3.000 porsi makanan yang dibagikan ke siswa SD dan SMP yang berada dalam radius 1 hingga 6 km dari markas Brigif 4 Marinir BS. Rencananya pendistribusian makanan akan rutin digelar selama 5 hari dalam sepekan, mulai Senin hingga Jumat. Iya, setiap hari. Ya, kayak siswa. Jadi ada 15 sekolah yang kita coba. Jadi hari ini kita bagi dua, ada yang dari Ketapang ke sini sampai dengan Hanura, kemudian ada satu ke Margot tadi kan. Bagi dua sih banyak. Di area 1 sampai 6 kilo. Padahal itu yang berdekat dari tempat kita ada 5.400 siswanya. Jadi karena hubungannya untuk uji coba ini 3.000, kita ini dulu. Nanti akan dievaluasi kalau memang nanti kita ada kendala punya kedaerahan itu, nanti akan kita sarankan untuk dibangun lagi dapur-dapur yang dekat. Jadi biar bisa untuk mengcover semuanya. Menurut pendapat saya ini salah satu program yang baik ya, karena salah satu unsur anak yang cerdas itu komposisinya yaitu dengan makan sehat, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kami sangat berterima kasih atas adanya program ini. Seluruh makanan yang dibagikan kepada siswa dimasak di dapur umum di markas Brigif 4 Marinir BS dan pemasaknya adalah para prajurit marinir. Kedepannya, jika kewalahan dalam pemasakan, pihak marinir akan mendirikan dapur tambahan lagi dengan melibatkan warga sekitar untuk membantu memasak. Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesawaran.